Setiap saat, setiap waktu kami ingin menyenangkan hati Tuhan. Dan pada saat hari ini Tuhan, kami ingin menyenangkan hati Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan. Kuasai hati pikiran kami, Kau hadir bersama-sama dengan kami, Kau menyucikan, meluruskan kehidupan kami, melayakkan kami untuk dapat memperdengarkan dan mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah bagi setiap kami ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan. Shalom. Karena saya pakai baju Batak, saya sapa dengan Horas. Merdeka. Iya. Momen merdeka ya, momen hari kemerdekaan. Ya, momen hari kemerdekaan itu adalah momen yang sangat bersejarah bagi bangsa negara Indonesia. Di mana-mana ada lomba perayaan untuk memeriahkan perayaan 17 Agustus di mana-mana. Ya, ada yang sampai jatuh lah, ada yang sampai luka lah, ada yang sampai patah tulang bahkan. Ya, itulah karena kesemangatannya untuk ikut memeriahkan hari kemerdekaan Indonesia. Kalau di lingkungan kami kan pas di depan rumah. Jadi nyata-nyata kami lihat itu gak bisa istirahat, gak bisa tidur dari pagi sampai malam. Berkesinambungan. Kalau yang pagi itu anak-anak, kalau yang malam itu orang tua, gitu ya. Jadi lomba ini suatu tradisi yang menyenangkan, ya, yang menyenangkan bagi anak-anak dan semua keluarga yang ada di lingkungan sekitar. Saya sendiri kemarin itu ada 2 kesempatan untuk ikut lomba. Lomba pertama itu di penyisihan saya juara 1. Memindahkan sedotan memakai ini nih, sini. Juara 1 penyisihan. Pas final juara 4. Juara 4. Biasanya saya gini, tadi seperti cerita ambisi yang positif. Saya selalu begini. Saya harus juara, saya harus dapat. Ambisinya, tapi bukan mau mencelakakan atau kita egois, bukan. Kita punya tekad bahwa saya bisa. Akhirnya dengan gesek, taruh di sini, kemudian ada cantilan begini kayak ayam berkokok. Saya juara 2. Ya, biasa itu kalau saya itu setiap tahun pasti dapat juara. Sekeluarga pasti dapat juara. Cuma tahun ini Mama Ale gak dapat juara. Istri gak dapat juara apapun. Nah, kalau siapa juara 1, ya. Nah, itulah yang momen-momen yang sangat menyenangkan. Bukan hadiahnya, tapi kebersamaan, rasa cinta tanah air, kemudian mencerminkan persatuan dan kesatuan di antara berbagai suku, bangsa dan kita. Ya. Nah, kalau firman Tuhan hari ini bukan menceritakan tentang kemerdekaan, ya, karena sudah ada listnya, sudah ada jadwal dan apa yang dibawakan. Bisa aja sih sebenarnya saya putar gitu ya. Cuman karena ini sudah ada terdata dan kemudian ini akan ada satu pautnya dengan kemerdekaan, ya. Judulnya atau tema firman Tuhan pada saat pagi hari ini bisa dimuncul. Oke, silakan. Mungkin bagi sebentar sabar. Pak Gembala kalau kami ya,
Tema kita pada saat pagi hari ini adalah berhasil karena Kristus. Ya, berhasil karena Kristus. Kita buka kitab kita dalam 2 Korintus 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. 2 Korintus 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 dengan judul harta rohani dalam bejana tanah. Harta rohani dalam bejana tanah. Kita baca bersama-sama mulai dari ayat yang pertama. 2, 3, ya. Oleh keurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Amin. Oke, sudah bisa ya. Nah, firman Tuhan ini Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan relevan dengan kitab Mazmur 31 ayat 3b sampai dengan ayat yang keempat. Kita buka kembali. Mazmur 31 ayat 3b sampai dengan ayat yang keempat. Mulai dari jadilah bagiku, ya. Saya bacakan, Bapak Ibu Saudara bisa membaca di dalam Alkitabnya. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu engkau akan menuntun dan membimbing aku. Amin. Nah, firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan merupakan pengalaman Rasul Paulus. Jadi saya baru memahami Bapak Ibu bahwa setiap kata-kata, setiap tema di dalam Alkitab itu ada sejarahnya. Jadi bukan hanya ditulis dan ditulis dan ditulis begitu saja, mengandung makna, mengandung sejarah. Ya, sama seperti kitab yang telah kita baca 2 Korintus 4 ayat 1 sampai dengan ayat 6 dan direlevankan dengan Mazmur 31 ayat 3b sampai dengan ayat 4 yang menguatkan firman tersebut. Mengapa atau apa sih dasarnya? Kenapa sampai Paulus ya menulis surat ini? Ternyata ada sejarahnya. Banyak hal yang dialami oleh Rasul Paulus pada saat pelayanannya di jemaat Korintus pada saat itu. Ya, jemaat di Korintus memiliki masalah yang sangat perlu dibantu, perlu dipulihkan, perlu ditenangkan pada saat itu. Tetapi kehadiran Paulus di situ menjadi pro dan kontra.
Paulus menghadapi berbagai tantangan, pergumulan pahit, yakni terjadi pro dan kontra di tengah-tengah jemaat, terutama adanya penolakan sebagai jemaat. Jadi Rasul Paulus di tengah-tengah jemaat Korintus ditolak, tidak diperkenankan menjadi jemaat di Korintus, terutama penolakan atas terhadap jabatan kerasulannya. Kerasulan Paulus itu tidak diakui karena mungkin mereka berpatokan berpikir bahwa Paulus itu kan dulu orangnya kejam, jahat, gitu kan? Kok tiba-tiba dia menjadi pelayan, kemudian dia menjadi rasul, kemudian hebat-hebatnya dia untuk melayani di jemaat Korintus, yang mungkin pemikiran mereka lebih rohani daripada Paulus pada saat itu, sehingga terjadi penolakan. Kemudian adanya tudingan yang sangat tidak terpuji, yang mana sebagian jemaat menuding bahwa Paulus mau memberitakan Injil hanya karena ingin mendapatkan uang, hanya ingin mendapatkan gaji sebagai keuntungan pribadi dari Paulus. Itulah pemikiran-pemikiran jemaat di Korintus kepada Rasul Paulus pada saat itu. Nah, tadi penolakan sebagai kerasulan, kemudian ada pemikiran bahwa Paulus itu melayani hanya untuk mendapatkan uang, hanya untuk mendapatkan gaji, hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadinya. Nah, dua hal ini mungkin kalau kita bawa ke diri kita pasti, kejam banget sih jemaat sampai begitu amat sama saya, gitu ya. Pasti seperti itu pemikiran kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, ya, Paulus tidak atau sama sekali tidak terpengaruh dengan kedua hal itu. Tidak terpengaruh. Paulus sama sekali tidak berpengaruh bahwa prasangka buruk yang dilontarkan, yang diberikan oleh jemaat di Korintus itu tidak menciutkan semangatnya untuk terus melayani Tuhan. Ya, Paulus tidak berputus asa. Paulus terus mau melayani Tuhan. Nah, sikap yang diambil Paulus adalah untuk menghadapi jemaat di Korintus itu, sikap yang diambil Paulus adalah Paulus tetap memberitakan Injil terus-menerus dan mengalami perkembangan yang cepat, yang pesat, dan diberkati oleh Tuhan. Kemudian Paulus tidak merasa takut meskipun yang dihadapinya begitu sulit. Kemudian Paulus tidak ragu-ragu, tidak bimbang, dan tidak khawatir akan kebenaran yang disampaikan, meskipun banyak yang meragukan kebenaran firman Tuhan yang disampaikannya. Kemudian Paulus tetap konsisten terhadap imannya, terhadap pelayanannya. Paulus memiliki pendirian iman yang kuat dalam memberitakan firman Tuhan. Kemudian yang terakhir, Paulus percaya bahwa Tuhan selalu menyertai dan firman yang disampaikan tersebut berasal dari Allah di dalam Yesus Kristus yang dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, itu yang menjadi sikap yang diambil Rasul Paulus. Dari semua sikap yang telah diambil Paulus tersebut, maka ada buah, ya, buah yang diperoleh dari keinginannya yang kuat itu. Ada buah yang diperoleh, yaitu banyak orang di Korintus yang mau percaya dan tidak mau percaya kepada firman yang disampaikan, ya. Tetapi ada juga sebagian. Jadi sebagian mau menerima, sebagian tidak mau menerima. Orang-orang yang tidak menerima, ya, dan tidak mau percaya kepada firman yang disampaikan, mereka itu penyebabnya adalah karena mengeraskan hati. Mengeraskan hati, seperti di ayat 3 tadi dikatakan,
Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Jadi firman yang disampaikan itu tidak diterima oleh sebagian jemaat di Korintus karena mereka mengeraskan hati, tidak terbuka akan firman Tuhan. Seperti halnya Rasul Paulus, pasti di antara kita, karena firman ini sangat cocok untuk kita karena sebagian besar kita semua sudah para pelayan ya, sudah melayani Tuhan. Jadi firman ini sangat pas lah, gitu ya. Nah, sebagaimana dirasakan atau dialami oleh Rasul Paulus, pasti juga kita rasakan. Baik itu sebagai gembala, baik itu sebagai penatua, baik itu sebagai diaken, baik itu sebagai pelayan di sini atau pemain musik, pasti kita alami. Mungkin banyak orang mencibir kita, ih orang seperti itu bisa-bisa melayani itu. Karena di lingkungannya mungkin dia ya tidak sesuai dengan ekspektasi daripada orang-orang di lingkungannya. Ya kan gitu. Terus kemudian kita mengalami yang namanya penolakan. Ya, mungkin latar belakang keluarga kita. Latar belakang keluarga kita mungkin kurang baik. Sehingga kita mengambil sikap pelayanan, sehingga jemaat merasa keluarganya aja belum bisa dibagusin. Malo-malo main dijuluin gitu ya. Pintar-pintaran lah dia di tempat itu. Ngapain lah dia di situ? Gak cocok. Nah, bila hal ini terdengar oleh kita, misalkan saya lah, ya dibilang seperti itu, apa sikap saya? Pasti kita secara dunia pasti, aku gak mau lagi melayani. Jemaatnya mulutnya bocor semua, mulutnya suka jelek-jelekin. Yang tadinya semangat di sini untuk pelayanan, minggu depannya nggak nongol lagi. Ngapain dia pelayanan di situ? Ngomongnya aja kayak gitu, statusnya aja di Facebook aja seram, kan gitu kan? Jadi hal inilah yang sering kita hadapi di dunia ini sebagai pelayan. Mau pembawa firman Tuhan, mau diaken, mau penatua, hal inilah sering kita hadapi. Ya, nanti kita akan bahas selanjutnya. Jadi sebagai pelayan, ya sebagai pelayan firman Tuhan, pokoknya semualah pelayan Tuhan, kita harus memiliki sikap yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Tetap tegar, tetap kuat, tetap percaya bahwa kita bukan melayani manusia, tetapi kita melayani Tuhan. Ya, jadi tetap semangat sebagai pelayan Tuhan di tempat ini. Sebagian besar, 90% di Jemaat GBI Karawaci Baru pasti pelayan Tuhan. Sehingga kalau ada ibadah remaja, dia lagi, ibadah orang tua, dia lagi, ibadah komsel, dia lagi. Ya kan gitu, karena apa? Kita semua pelayan. Nah, karena firman Tuhan ini ya untuk pelayan, biasanya kan untuk jemaat gitu ya, nyindir jemaat. Nah, sekarang kita disindir para pelayan, kuat enggak dalam sindiran ini? Mau enggak menerima itu? Jangan kita pinter-pinternya aja ngomongin istri saya begini, ini tetangga saya begini, tapi diri kita sendiri bagaimana? Berkaca kepada firman Tuhan ini. Ya, jadi seperti sikap Paulus yang dikatakan di sini, dia tetap semangat, terus menerus, ya, tidak bimbang, tidak ragu, dan tidak khawatir dengan apapun yang telah dilontarkan kepadanya pada saat itu. Ya, jadi pesan saya kepada semua kita para pelayan di tempat ini demikian juga, yang belum melayani tetap semangat dan mau melayani Tuhan. Ya, sebab kita melayani Tuhan, yang walaupun kita secara kasat mata melihat jemaat, tetapi sesungguhnya kita itu melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Baik, ayat yang ketiga tadi dikatakan, orang-orang yang menentang firman Tuhan akan binasa.
dan pikirannya akan dibutakan oleh ilah-ilah zaman itu. Kita lihat sekarang perkembangan gereja. Kita lihat sekarang banyak orang-orang yang sudah meninggalkan persekutuan. Karena apa? Mengeraskan hati, dan kemudian sudah dibutakan oleh ilah-ilah zaman. Apa itu ilah-ilah zaman? Merasa dirinya pintar, merasa dirinya paling kuat, merasa dirinya punya posisi kedudukan jabatan yang hebat. Jadi dia menentukan sikap semuanya. Ya, ilah-ilah zaman ini. Kalau kita sekarang lihat perkembangannya lagi, di mana-mana ada aja yang bikin heboh. Ya, seperti yang di Jepang, jadi manusia anjing gitu ya. Apa sih motivasinya? Bisa-bisanya dia ingin menjadi anjing. Kan lucu-lucu aja. Ada aja. Terus kapan itu? Minggu yang lalu saya melihat, menonton di YouTube, ada seorang transgender dari Thailand yang maaf sudah diganti alat kelaminnya, menyesal dia. Nggak bisa lagi kembalikan laki-laki jadi perempuan. Menyesal dia mau dikembalikan, dia nggak bisa lagi. Itulah ilah-ilah zaman. Ya, kenikmatan sesaat, kenikmatan duniawi yang mungkin menjadi apa? Menjadi tradisi di tempat itu sehingga dia ikut-ikutan. Gitu. Ya. Jadi di sini dikatakan bahwa Paulus sama sekali tidak terpengaruh dengan apapun yang disampaikan oleh jemaat di Korintus pada saat itu. Dalam menghadapi tantangan itu, Paulus memiliki sikap yang senantiasa optimis, dan dia akan berhasil memenangkan jiwa-jiwa di tempat. Ya, tetapi dengan cara apa Paulus memiliki sikap dalam pemberitaan firman Tuhan? Yang pertama, dia menyadari bahwa semua yang dia lakukan, bahwa semua yang dia dapat itu adalah oleh karena kemurahan Tuhan. Di ayat yang pertama tadi. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Jadi oleh karena kemurahan Tuhan, bukan karena kemauannya dia mau melayani, tetapi karena dia dipanggil oleh Tuhan untuk melayani. Jadi oleh karena kemurahan Tuhan kami telah menerima pelayanan ini. Oleh karena pengasihan Tuhan, dia rela meninggalkan kehidupan lamanya menjadi kehidupan yang baru. Karena kemurahan hati Tuhan, dia tidak sombong, dia tidak merasa paling hebat, dan dia tidak merasa paling rohani. Yang walaupun Paulus pada saat sebelum itu dia sudah merasakan bagaimana nikmatnya bertemu dengan Tuhan, bagaimana dia telah bertemu dengan Tuhan yang mengubahkan hatinya, tapi dia tetap rendah hati. Sama seperti halnya kita di dalam jemaat di sini. Keahlian apapun yang sudah kita dapatkan, jabatan apapun yang kita telah miliki saat ini, jangan membuat kita sombong dalam pelayanan kita. Tetap rendah, ya, tetap rendah hati. Jika saya tautkan kata-kata ini dengan kejadian yang saya alami, misalkan, dulu saya sudah kepala sekolah, sombong saya, gak mau saya misalkan disuruh di sana sini di sekolah, tapi tidak. Ya, sebagai pelayan Tuhan tetap rendah hati. Saya sangat terharu dengan TikTok tentang Presiden Jokowi. Mau dibilang orang kampungan, mau dibilang orang tolol, mau dibilang orang apa lagi, hanya kepala lurah katanya ya. Kemudian
kemudian dibilang apapun, jadi sebab itulah prinsip yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang mau melayani rakyatnya. Sama seperti kita, sebagai pelayan kita melayani. Integritasnya bukan hanya integritas biasa, tapi integritas yang sangat tinggi. Ya, ada 4 kata tidak yang dikatakan di sini di ayat yang tadi. Yang pertama, tidak tawar hati. Jadi Paulus menerapkan hal ini pada saat pelayanannya. Ya, ada 4 kata tidak. Yang pertama, tidak tawar hati. Tawar hati berasal dari bahasa Yunani, yaitu enkakeo. En itu artinya di dalam, kakaos mengandung arti bau, busuk, kotor. Selama pelayanan Paulus tetap menjaga diri, menjaga pelayanannya agar tetap bersih, tidak berbau, tidak busuk, dan tidak kotor. Ya, tidak berbau, tidak kotor. Kalau berbau, sebau-baunya apapun itu pasti akan tercium juga. Jangan sampai, ya. Jadi di sini dikatakan, selama Paulus melayani jemaat di Korintus yang notabene jemaat di situ menolak dia tetap semangat mengusahakan dirinya agar tidak kotor dalam pelayanannya, agar tidak berbau, ya, agar tidak busuk. Jangan sampai dilihat jemaatnya, oh dia lihat dari hal kecil apapun, dari perkataan lah, dari cara bicara lah, dari cara berpakaian lah. Nah, dia tidak tercium sedikit pun, ya, tidak tercium. Yang kedua, kata tidak melakukan perbuatan tersembunyi yang memalukan. Tersembunyi, tapi memalukan. Memalukan ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu aisin, aiskos, yang artinya aib, noda, tercemar. Sehingga tidak ada celah yang bisa merusak pelayanan Paulus karena dia tidak ternoda, karena tidak menimbulkan aib, karena tidak tercemar selama pelayanannya. Jadi tidak ada alasan orang untuk mencekal dia. Yang ketiga, kata tidak berlaku licik. Licik berasal dari bahasa Yunani, yaitu paunourgia, artinya curang, licik, pintar, terampil, ya, pintar, terampil, cerdik dalam melakukan hal-hal yang buruk dan negatif. Pintar, terampil, cermat melakukan hal-hal yang buruk dan yang negatif. Inilah arti licik. Selama pelayanannya Paulus tidak berlaku licik, tidak curang, ya, tidak pintar dan tidak terampil, tidak cerdik dalam melakukan hal-hal yang buruk dan negatif, dan tidak mau merugikan orang lain. Hal-hal inilah yang dihindari Paulus selama pelayanannya. Kata tidak yang keempat, tidak memalsukan firman Tuhan. Kata memalsukan dari bahasa Yunani yaitu doloto, dari kata dolos yang artinya menipu, berbohong, tidak jujur. Selama pelayanan Paulus tidak pernah menipu, tidak pernah berbohong, dan selalu jujur dalam menyampaikan firman Tuhan. Jadi kita sebagai pelayan, ya, seperti Paulus, mau orang bilang apa kek, mau bilang kita nggak pantas, mau ngomong kita itu itu mah cuma ame aja, mau bilang apapun itu terserah. Yang penting kita memiliki sikap seperti Paulus tadi. Ya, yang pertama itu tadi tidak menimbulkan atau tidak memalukan. Yang kedua, kita tidak berlaku licik. Yang ketiga, kita
Tidak memalsukan firman Tuhan. Yang pertama tadi tidak tawar hati, ya, tidak tawar hati, tidak melakukan perbuatan tersembunyi yang memalukan, tidak berlaku licik, dan tidak memalsukan firman Tuhan. Saya tarik ke diri saya sendiri. Setelah saya keluar dari sekolah yang lama, saya dibilang nabokono, dibilang nabogini, dibilang nabogini. Oh, itu keluar, Pak Beget itu keluar dari Markus karena korupsi. Pak Beget itu keluar, itulah gonjang ganjing yang beredar di mana-mana, sampai ke siswa, sampai ke orang tua, mungkin, gitu loh. Ya, kemudian bukan hanya itu saja, banyak hal yang saya hadapi. Banyak hal yang saya hadapi. Kalau saya tidak kuat di dalam Tuhan, mungkin ambruk saya. Mungkin saya jadi yang di pinggir jalan itu udah jalan-jalan ke sana, ngomong sendiri, apa udah mungkin seperti itu. Tapi saya bersyukur Bapak Ibu, saya punya Tuhan yang hebat. Apapun yang dibilang orang di luar sana, saya adalah murid Kristus. Saya adalah anak Tuhan. Mau apapun dibilang, saya senang bersama dengan Tuhan. Jadi jika ada orang berkata, oh saya pelayan firman Tuhan, saya berdoa syafaat loh, saya rajin ke gereja loh, tetapi perbuatannya belum mencerminkan yang telah dilakukan oleh Paulus. Dengar sedikit aja udah panas telinga. Ini hati ini sudah seperti lahar yang sudah mau tersembur. Ya, jadi tetaplah tenang. Selagi kita masih melakukan hal-hal yang baik bersama dengan Tuhan, atau masih setara atau sewajarnya dengan firman Tuhan, percayalah orang itu akan lihat dengan sendirinya. Gak usah kita balas, malah capek, malah pusing, sakit kita jadinya. Dengan sendirinya akan diam. Gak usah membela diri, so hebat. Udah apa nih? Apa? Kau ngomongin saya ya? Samperin ke rumah, ditarik. Kan itu jadi bikin masalah. Besoknya ditangkap polisi karena dilaporkan. Kan gitu. Oh dia aja. Toh juga kita mencari buat diri kita, ya kan? Bukan dari dia gitu. Nah, jadi kita tetap percaya apapun yang kita lakukan, bila kita bersama dengan Tuhan, semuanya akan berjalan dengan baik. Ujung-ujungnya akan nikmat dan kita merasakan damai sejahtera. Tunjukkan terus bahwa kita ini adalah pelayan, bahwa kita ini adalah murid Tuhan Yesus. Di dalam setiap aspek kehidupan kita tunjukkan itu. Mau apapun dibilang, sama seperti halnya saya di sekolah yang baru ini di negeri. Kenapa? Kepala sekolah terlalu percaya kepada saya, sehingga pada penyusunan kurikulum operasional sekolah saya yang disuruh Pak Beget bikin Pak KOSP. Itu bakal kerjaan saya. Udah biasa gitu ya. Jadi kalau orang, hebat banget kamu ya, kamu yang bikin KOSP ya. Baru setahun saya di situ. Udah kayak kepala sekolah aja kamu gitu ngomongnya kan. Tapi kalau saya layani, ya saya yang sakit, ngapain dilayani? Kok kamu jadi ini sih, banyak hal. Ya, saya tahu ada yang orang tidak suka, saya tahu, tapi saya nggak mau beladenin dia. Rugi di saya. Seperti halnya kemarin waktu tanggal berapa itu? Saya ikut lomba nyanyi, Bapak Ibu. Tahun lalu saya juara 2 tingkat kecamatan. Tahun ini saya juara 3. Mohon maaf. Juara 3. Ada yang suka nyanyi di sekolah saya itu, tapi nggak dipilih gitu. Saya juga nggak enak gitu. Nah akhirnya ya saya tetap melakukan komunikasi. Gitu. Nggak otomatis rasain nggak dipilih. Gitu. Saya yang dipilih, sombong, egois.
tetap tunjukkan. Nah dulu saya, Bapak Ibu terkasih, saya ceritain. Dulu kelas saya kan 5A, 5B, 5C, 5D. Jadi 5D ini adalah kelas paling pojok, paling jorok, paling angker katanya. Paling angker, paling jorok dekat toilet. Terus saya bilang, terus lantainya pecah ininya, keramiknya. Terus saya bilang, Pak, kapan keramik saya diperbaiki? Ya nanti. Karena yang diperbaiki cuma kelas 5A, B, C, D enggak. Terus dibilang, aku tahu, walaupun begitu kamu bisa merawatnya. Karena dia tahu saya bisa merawatnya, sehingga apa? Setiap baris, setiap ada rapat, lihat, nah kelasnya Pak Beket si Tompul, tiru. Sekarang saya tahu ajaran baru dipindahkan ke 5A. Orang ternyata bergelut ya, apa namanya, pengen ke 5A. Saya juga baru sadar, saya sadari itu biasa aja A, B, C, D, F sampai apa kayak gak apa-apa. Ternyata guru-guru itu mau di 5A. Saya tahun ini bikin di 5A. Itu ujung tombak. Jadi kalau saya sering sharing di cerita saya, di WA saya, itulah kelas saya. Saya bikin sebaik mungkin. Karena kelas saya itu adalah strategis. Jadi ini digunakan untuk rapat-rapat. Terus dibilang, sekarang kamu udah memperbaiki ujung sana, sekarang kamu perbaiki ujung sini. Enak ya, jadi kepala sekolah nyuruh-nyuruh aja gitu ya. Jadi kamu perbaiki sana, kamu perbaiki sini. Kalau saya dulu alami waktu saya di Markus, saya itu yang capek, bukan gurunya yang capek, saya yang capek. Orang mau saya bersih, resik gitu, nggak mau lihat kotor. Nah jadi mau apapun dibilang, hebat banget nih sekolah 5A. Yang tadinya 5A bilang gini ke saya sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun saya di sini, nggak pernah saya ke B, ke C, ke D. Baru tahun ini saya di A, di B katanya. Dulu saya di A terus. Itu sama saya. Oh nggak apa-apa lah, kita bertukar sekali-sekali. Jadi ada aja yang mau begitu, gitu ya. Nah, disinilah tantangan yang mungkin harus kita hadapi dengan lapang dada, dengan pemikiran-pemikiran yang bijak. Di mana kita sebagai tubuh Kristus, kita mau mengademkan, mendinginkan situasi yang panas, menerangi suasana yang gelap. Jangan kita jadi provokator, ya. Anak Tuhan jadi provokator, nggak jangan sekarang, ya. Firman Tuhan tadi diulangi lagi di ayat yang ketiga, ya. Sama halnya dengan kita pasti pernah mengalami penolakan, kebencian seperti yang dialami Paulus, seperti yang saya ceritakan tadi. Tetaplah percaya dengan kesungguhan hati untuk tetap setia dalam melayani Tuhan. Tidak menutup hati, sebab barang siapa yang menutup hatinya akan binasa. Ya, ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 saya baca. Dari dalam gelap akan terbit terang. Terang yang bercahaya di dalam hati kita. Kita akan memperoleh terang itu dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus dan nampak juga dalam hati kita. Bila kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, ya, sebagaimana tampaknya wajah Kristus, itu juga tampak di dalam diri kita. Tampak jelas di dalam diri kita, di dalam hati kita, di dalam cara bicara, dan di dalam segala aspek kehidupan kita. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan bukan hanya guru saja kepanjangannya, digugu dan ditiru. Kita juga sebagai pelayan, sebagai jemaat Tuhan, sebagai pengikut Kristus, kita harus bisa digugu dan ditiru sehingga orang termotivasi senantiasa. Setiap orang yang mencari Tuhan akan diuji, akan dicobai. Dicobai sama siapa? Setan. Semakin dekat kita kepada Tuhan,
Semakin kita mencintai Tuhan, kita akan diuji. Kita akan mengalami masalah-masalah. Jangan berpikir saya sudah rajin ke gereja, masalah saya pasti banyak. Saya ke gereja itu menghilangkan masalah saya. Tidak, mungkin akan memperbanyak masalahmu. Ya, akan memperbanyak masalahmu. Tuhan akan mengizinkan sampai pada titik tertentu. Jangan pernah berpikir dengan datang kepada Tuhan Yesus semua akan menjadi mudah. Semua masalah akan terpecahkan. Masalah akan selesai. Tidak. Saya katakan tidak. Jika itu yang terbesit di dalam pikiran kita sebagai pengikut Tuhan, kita datang ke gereja, kita akan terpecahkan masalah kita. Tidak. Ya. Saat ini Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan, kita datang kepada Yesus. Mungkin Yesus tidak akan mengubah situasi kita secara langsung, tetapi Yesus akan mengubah kita secara bertahap. Tidak secara langsung, tetapi secara bertahap. Mengapa demikian? Karena jika keinginan kita terkabulkan dengan segera, kita tidak akan mengalami perkembangan iman. Kita akan menjadi sombong. Iman kita tidak akan bertumbuh secara bertahap. Pengharapan kita kurang bertumbuh, kebijaksanaan kita kurang bertumbuh, kekuatan kita kurang bertumbuh di dalam Tuhan. Dengan pertumbuhan iman kita yang bertahap itu, karena saya katakan tadi bertahap, kita akan semakin dewasa dalam iman dan pengharapan dan kasih kepada Yesus. Iman kita tidak terus-menerus seperti bayi yang lemah imannya. Saat kita meminta Tuhan memulihkan kehidupan kita, bukannya Tuhan tidak sanggup melakukan apa yang kita inginkan. Ini kita harus sadar. Bukannya Tuhan tidak sanggup mengabulkan setiap keinginanmu, tetapi Tuhan mau pertumbuhan iman kita yang mantap dan kuat, sehingga jika ada masalah yang terjadi, jika ada masalah datang kembali, kita dapat bertahan dan dapat mengatasinya karena kita sudah kuat, kita sudah tekun. Karena ketekunan menimbulkan tahan uji. Ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Roma 5 ayat. Ya, ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan kepada siapa? Pada Kristus. 2 Korintus 9 ayat 13 berkata demikian. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, pelayanan kita, pelayanan seperti yang dilakukan oleh Paulus, banyaklah ya mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Karena ketaatan kita, karena kita sudah menjadi contoh tadi, ya, kita mau memuliakan Tuhan, kita mau membagikan firman Tuhan, karena kita taat kepada atau kita tahan uji terhadap apa yang telah kita alami di dunia ini, maka kita akan dimuliakan oleh Tuhan. Kemudian 2 Korintus 10 ayat 18, sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Sekali lagi, sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Mau gak dipuji oleh Tuhan? Mau kan? Saya juga mau dipuji oleh Tuhan. Kita udah pernah ini dibawakan, ya. Bukan manusia yang memuji kita. Sia-sia. Kalau Tuhan memuji kita, waduh, enak rasanya, nyaman rasanya.
2 Korintus 13 ayat 5 berkata demikian, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah imanmu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan ujian. Sekali lagi, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam imanmu? Selidikilah imanmu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam dirimu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan ujian. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidikilah hatiku dan batinku. Apakah mata kita tertuju kepada Tuhan? Jadi setiap ada masalah kecil, setiap ada masalah besar, setiap ada masalah sedang, lemah iman, urung mengerjakan pelayanannya, pergi menjauhkan diri. Gak akan dapat damai kita sampai kemanapun menjauhkan diri, mau menenteramkan diri kita, mau sehebat apapun psikolog yang ada akan kita hadapi, tidak akan kalau diri kita tidak tahan uji. Dari diri kita dulu perbaiki, ya, perbaiki. Siapa pengaku ini Tuhan? Sadar gak kita kalau kita ini biji mata Tuhan, berharga di mata Tuhan? Jadi ujilah dirimu sendiri. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak akan uji. Yang terakhir, Yakobus 1 ayat 12. Ternyata di sini. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ya. Kita baca bersama-sama Pak itu 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Itulah firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Biarkan firman Tuhan terus bekerja di dalam hati kita. Kita mau menerima kebenaran firman Tuhan dengan hati yang sungguh. Kita diingatkan kembali oleh firman Tuhan. Kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan terus semangat, terus mau memuji Tuhan apapun yang menjadi masalah kita. Kita tetap percaya Tuhan akan menyembuhkan kehidupan kita. Kita bernyanyi, saya mohon untuk pemain musik itu.